Reaksi fans Belanda lihat Jordi Cruyff gabung timnas Indonesia. Pesan penting Jay-Jazz jelang dua laga krusial skuad Garuda. Nova Arianto gali ilmu di depan petinggi La Liga. Misi pembuktian striker timnas Indonesia di tanah Inggris. Puslek di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nova Arianto gali ilmu di depan petinggi La Liga. Peribahasa sambil menyelam minum air, layaknya pantas disematkan untuk Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17 yang kemarin diundang di La Liga dalam acara bertajuk Fraud Audiovisual dan Teknologi dalam Olahraga. Bukan hanya sekedar menjadi tamu undangan, Nova pun juga mendapatkan banyak ilmu dalam acara ini. Seperti diketahui, selain Nova Arianto, Almudena Gomez sebagai representasi La Liga di Indonesia, Roy Debasi sebagai Chief Product Officer Vision Plus, Dixon Sitarus yang menjabat Ketua Tim Kerja Analis Hukum dan Penyidik KI DJKI hadir juga dalam acara tersebut. Ada juga Direktur Olahraga Persib Group Aditya Herawan, Pemimpin Regional APAC GSIC Peggy TNG, dan akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Zulfikar Dianandra. Perwakilan dari Espanyol, Sevilla, dan Atletico Madrid juga hadir melalui rekaman video. Dalam kesempatan itu, Nova Arianto mengatakan pentingnya teknologi dalam sepak bola. Ia melihat salah satu fungsi teknologi dalam sepak bola adalah penggunaan GPS untuk memantau performa pemain secara detail. Selain peran teknologi, La Liga saat ini juga sedang gencar mengampanyekan gerakan anti pembajakan audiovisual untuk mengatasi penyiaran ilegal. Almudena Gomez mengatakan tema perbincangan kali ini sangat cocok dengan pengembangan sepak bola di Indonesia, yakni dalam perlindungan hak cipta, teknologi untuk daya saing, dan sepak bola usia muda. La Liga terus mengoptimalkan penggunaan Big Data dan AI untuk meningkatkan efisiensi, mulai dari integrasi Microsoft Copilot, aplikasi perusahaan, hingga dashboard Power BI. Mereka juga menghadirkan teknologi canggih seperti TICE 3.0 untuk pemantauan pertandingan, serta Black Hole, Marauder, dan Lumiere untuk melawan pembajakan ilegal. Dalam industri penyiaran, selain melawan pembajakan, La Liga juga berfokus pada peningkatan kualitas siaran seperti pengembangan kamera sinematik, fancam, skycam, drone, dan kamera taktis untuk memberikan pengalaman menonton pertandingan yang menarik. Misi pembuktian striker timnas Indonesia di tanah Inggris. Striker baru timnas Indonesia Ole Romni nampaknya mulai mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan. Seakan ingin menunjukkan kapasitasnya, Ole pun perlahan mulai membuktikan misinya di Oxford United. Untuk diketahui, bersama The Ox, dia sudah bermain dalam 5 pertandingan di kasta kedua Liga Inggris Championship. Dia juga sudah dicoba dalam beberapa posisi oleh pelatih Gary dan masih membutuhkan waktu untuk tempat utama. Ole Romni menjelaskan bahwa dia saat ini sudah bisa beradaptasi dengan baik. Beberapa kesempatan yang diberikan oleh pelatihnya akan dicoba dimanfaatkannya. Ole sebenarnya datang dengan bekal yang apik saat masih berseragam FC Utrecht musim lalu. Sebagai pemain muda, dia mulai mendapatkan tempat dan beberapa tampil dari bangku cadangan. Namun, kedatangan pemain muda berbakat lain, yakni Emiliano Jonathan, membuat dia akhirnya memilih merapat ke Oxford. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan, saat ini dia butuh gol untuk memberikan bukti bahwa sosoknya layak bertugas di lini depan Oxford. Dia menyadari bahwa sampai saat ini masih banyak kritikan yang datang karena dia belum memberikan banyak kontribusi di dalam tim. Menurutnya, kunci adalah fokus dan perlahan dia bisa membayar semua kepercayaan yang sudah diberikan. Ole optimis bisa segera mendapatkan momentum yang tepat untuk bangkit dari kondisi ini. Saat ini, kepercayaan dirinya sudah mulai kembali dan siap memberikan kontribusi di dalam tim. Dia berharap hal tersebut tidak membutuhkan banyak waktu lagi dan kerja kerasnya bisa terbayar lunas. Reaksi fans Belanda lihat Jordi Cruyff gabung timnas Indonesia.
Munculnya nama Jordi Cruyff yang telah resmi bergabung bersama Timnas Indonesia sebagai penasihat teknis mendapatkan respon yang cukup beragam dari netizen-netizen asal Belanda. Untuk diketahui, Jordi Cruyff telah resmi ditunjuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Dia akan membantu Patrick Kluivert yang bertugas sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Menariknya, penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia ini mendapatkan respon yang cukup beragam dari netizen Belanda. Diskusi di antara mereka berlangsung menarik dan seru. Hal ini dapat dilihat dari diskusi yang berlangsung di kolom komentar situs Football Premier saat mereka merilis sebuah artikel berjudul "Dorongan Baru Bagi Indonesia. Kluivert mengontrak Cruyff sebagai penasihat teknis." Dalam kolom komentar tersebut muncul beberapa pembahasan yang menarik dari netizen asal Belanda. Mereka ternyata juga mengikuti kiprah Timnas Indonesia yang memiliki hubungan sejarah dengan negeri kincir angin tersebut. Jordi Cruyff hanyalah contoh putra pemain bola yang hebat yang tidak seperti biasanya terjadi. Tidak ingin mendapatkan keuntungan dari ketenaran ayahnya. Dia mencapai level yang layak sebagai pemain bola, lebih rata-rata daripada luar biasa. Sangat mandiri. Kualitas manajemennya terkenal dan tentu saja bukan warisan dari ayahnya Johan. Sebaliknya, ada hubungan melalui ibunya dengan Cor Koster dan wawasannya. Indonesia seharusnya senang dengan manajer teknis ini. Biarkan Jordi berlalu. Tulis @McMod. Sementara netizen lain juga menyuarakan hal yang serupa. Anehnya sampai saat ini sepak bola Indonesia tidak pernah muncul dalam berita sepak bola Belanda. Tetapi sekarang, orang-orang Belanda membanjiri asosiasi tersebut dan tim nasional hampir dapat disebut Belanda B. Hal itu menjadi berita utama dan tampaknya menjadi berita hangat. Tulis Bird 201. Pesan penting Jay Izzes jelang 2 laga krusial skuad Garuda. Di tengah pertandingan genting jelang melawan Bahrain dan Australia, Kapten Timnas Indonesia kita, Jay Izzes, tiba-tiba mengirimkan pesan penting khusus untuk semua tim dan kalangan umum. Memang Timnas Indonesia saat ini masih berada di posisi ketiga klasmen sementara grup C dengan catatan 6 poin. Posisi tim Merah Putih masih rawan tergusur oleh para pesaing. Maka dari itu, Jay Izzes mengirimkan pesan kepada para penggemar sebelum 2 laga krusial tersebut. Pemain dengan nomor punggung 3 di skuad Garuda itu meminta para penggemar untuk selalu menjaga kesehatan supaya bisa mendukung perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirinya mengaku sudah tak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Namun, fokusnya saat ini adalah membantu klubnya. Di bulan Maret, Jay Izzes menyatakan butuh dukungan publik tanah air. Dukungan bisa dilakukan melalui semua platform, mulai dari media sosial sampai datang langsung ke stadion. Bek 24 tahun tersebut yakin tiket laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal ludes terjual. Kemenangan jadi target Timnas Indonesia saat berjumpa Bahrain.